Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya, Ezrinal Aziz. Sahabat, teman-teman saya sekalian, konten ini judulnya adalah apakah Adam manusia pertama? Sebagaimana yang pernah saya ungkap dalam konten sebelumnya, saya ingin membahas masalah ini secara khusus. Jadi ini berawal dari tantangan sepupu saya ya, yang meminta saya membaca buku Sapien yang merupakan karya ilmiah yang banyak mendapat penghargaan, yang menyatakan bahwa manusia itu di bumi ini ternyata sudah ada sejak zaman purbakala ya, mungkin puluhan ribu tahun yang lalu, dan spesiesnya tidak hanya satu, ada beberapa spesies ya, termasuk yang ditemukan di Solo ya, Homo soloensis. Di Flores juga ada manusia purba, Homo florescensis. Kemudian di Afrika dan sebagainya. Namun kemudian yang survive yang terakhir itu adalah Homo sapien. Banyak yang menduga secara ilmiah yaitu manusia Adam itu dilahirkan setelah manusia ini. Jadi Adam dalam tanda petik bukan manusia pertama. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya ingin mengungkap semacam dalil ya yang akan saya gunakan ya dalam mendudukkan fakta ilmiah dengan kebenaran agama atau Al-Quran. Jadi bagi saya fakta ilmiah itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Saya setuju, itu ilmiah, itu ada ilmunya, ada bukti-buktinya yang nyata. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Tapi fakta itu kemudian bisa digunakan oleh siapapun ya, dengan ideologi yang mungkin berbeda. Kalau dia berideologi ateis ya, dia akan mengungkap fakta-fakta itu untuk mendukung teorinya tentang penciptaan. Tapi dia juga bisa digunakan oleh orang-orang yang meyakini atau beriman. Jadi ada fakta-fakta itu ya, ada kebenaran yang kita yakini, yaitu dalam kitab suci. Saya secara muslim, saya meyakini kebenaran Al-Quran. Jadi bagaimana kedua ini sudah berantem itu harus dikompromikan ya. Saya tidak bisa memisahkan itu menjadi dua hal yang berbeda. Oleh karena itu izinkan saya ya membuat teori berdasarkan fakta-fakta itu juga, dan berdasarkan keyakinan saya terhadap Al-Quran. Sebagai contoh, filosof besar seperti Iqbal aja ya menerjemahkan Al-Quran mungkin berbeda. Dia ketika Adam disebutkan berdosa karena memakan buah kuldi, Iqbal menginterpretasikan memakan buah kuldi itu adalah hubungan pria dan wanita. Ya itu sah-sah saja ya. Saya salut Iqbal berani menginterpretasikan seperti itu. Saya bukan tidak setuju, tapi tidak ingin berdebat ya, itu silakan saja, itu istihad ya, pemahaman. Nah, cuman ini mendorong saya juga beristihad terkait dengan tantangan sepupu saya itu. Apakah Adam manusia pertama? Apakah Adam itu manusia pertama? Tadinya saya beranggapan dia Adam itu manusia pertama.
Tapi setelah ada fakta-fakta ini, maka saya mengoreksi keyakinan saya. Dan ternyata banyak juga sarjana Islam yang mengakui bahwa Adam bukan manusia pertama. Nah, saya membuat hipotesis ini dan bahkan bisa menjelaskan banyak hal malahan ya, dengan buku ini. Jadi memang betul manusia sebelum Adam diciptakan sudah ada manusia. Itulah sebabnya malaikat mempertanyakan rencana Allah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia dari lempung kering, tanah liat yang kering. Malaikat bertanya, apakah kamu menciptakan sosok yang nantinya akan berperang, membuat kerusakan di muka bumi? Karena sudah ada contohnya. Memang manusia di muka bumi itu kerjanya perang, saling mencaplok wilayah dan sebagainya, antar spesies barangkali, antar suku dan sebagainya. Makanya malaikat bertanya, apakah seperti itu yang akan kamu Tuhan buat itu? Nah, Tuhan bilang, saya lebih tahu dari kamu. Ternyata penciptaan Adam itu adalah sebuah rencana, dalam tanda petik intervensi ya, terhadap keberadaan manusia selama ini yang harus dipimpin. Oleh karena itu Adam diciptakan tersendiri dengan wujud yang sempurna ya. Bahkan ada yang bilang ketampanan Adam itu, ketampanan Nabi Yusuf hanya separuhnya Adam. Adam itu sempurna. Kemudian Adam dan Hawa diturunkan ke bumi itu sesuai dengan rencana Tuhan, walaupun dengan melalui peristiwa berdosa itu ya. Dan itu suatu yang sudah ditetapkan sebelum. Memang manusia itu kecenderungannya seperti itu, tapi nanti harus kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dosa dia dihukum di muka bumi dan dia beranak pinak. Anak pinak ini adalah keturunan Yahudi. Karena setelah Nuh, kemudian Ibrahim mempunyai 2 istri, Yakub dan Ishak ya, dari satu istri Ishak ini, keturunan Yakub. Ishak ini adalah melahirkan bangsa Yahudi yang diistimewakan karena di situ hadir muncul nabi-nabi di keturunan Ishak itu. Ishak. Kemudian Ibrahim sebelumnya sudah menikah dengan seorang budak Mesir, pertama Hajar, dan melahirkan Ismail. Nah, ini penjelasan saya kenapa Muhammad itu ada keturunan dari Ismail. Ismail itu adalah perpaduan antara keturunan Yahudi yang merupakan cikal bakal Nabi Adam dan manusia yang telah hadir sebelum Adam, yaitu masyarakat yang salah satunya dari Mesir itu tadi, masyarakat yang manusiai dari bumi itu sendiri ya. Itulah mengalihkan Ismail, dan nantinya akan menurunkan Muhammad yang akan berdakwah untuk manusia seluruh dunia ya. Itu inklusif ya. Itu bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya eksklusif, memang hanya keturunan Yahudi saja, membimbing masyarakat Yahudi sampai dengan Nabi Isa. Jadi penciptaan Nabi Adam ada tujuannya, intervensi Tuhan untuk membimbing manusia di dunia ini. Dan juga nanti ada lagi penciptaan lain, yaitu Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Ini ada maksud lain juga, intervensi juga, karena Nabi Isa itu lebih sangat istimewa ya. Sejak kecil sudah bisa bicara, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal, bisa menciptakan makhluk ya, burung, luar biasa, karena dia memang istimewa.
kemudian diangkat ke langit. Ya. Ini membantah kisah bahwa dia mati di kayu salib. Tidak, dalam Islam Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tugas yang lain nantinya, yaitu ketika menjelang akhir zaman ada lagi sosok yang bernama Imam Mahdi, yang kalau tidak dibantu Nabi Isa dia akan dikalahkan oleh Dajjal. Nah, ini kisah globalnya seperti itu yang saya coba anukan. Jadi kesimpulan saya untuk sementara ini memang betul Adam bukan manusia pertama. Sebelumnya ada manusia-manusia dari berbagai macam spesies di muka bumi, dan itu ciptaan Tuhan juga. Karena manusia itu unsurnya ruh. Ruh itu dihembuskan oleh Allah untuk kepada setiap manusia yang akan lahir, sehingga manusia itu mempunyai free will, kebebasan. Jadi saya tidak setuju kalau manusia purba itu berasal dari hewan, dari simpanse, katanya dari monyet, ya. Saya bisa membantah teori Darwin, karena Darwin pun tidak bisa memecahkan misteri missing link. Jadi saya kira saya 1-0 lah, saya menang di Darwin. Kecuali Darwin bisa menjelaskan missing link itu. Missing link itu adalah kuasa Tuhan. Memang manusia itu bukan dari hewan, gitu ya. Ada penciptaan baru, yaitu ruh yang tidak ada di hewan, sehingga ya akan ada missing link, itu ciptaan yang baru, ya, manusia yang dari bumi. Kemudian ada manusia yang diciptakan kemudian, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Inilah skenario Tuhan terhadap kita sebagai manusia yang beriman, yang meyakini akan ada kejadian-kejadian yang akhirnya nanti juga di akhir zaman ada kiamat, ya. Ada kiamat. Jadi kesimpulannya, Adam manusia yang diciptakan oleh Allah dari data-data fakta, bukan itu hadirnya Adam itu sekitar 5.000 tahun sebelum ini, atau 3.000 tahun sebelum Masehi. Itu dari data penelitian, ya, dari keturunan itu. Dan sebelum itu sudah ada manusia-manusia yang itu tadi, ya, berperang dan sebagainya. Dan Adam melahirkan Ibrahim, keturunannya menikah dengan unsur manusia yang dari bumi, evolusi. Nah, akhirnya akan menghasilkan melahirkan keturunan yang bernama Muhammad, yang akan menerangi seluruh alam semesta dengan kepemimpinannya, dengan aturan-aturan, dengan moralitas dan sebagainya. Nanti akan ada lagi yang namanya Imam Mahdi. Jadi kalau dikatakan itu cocok gaduh, ya monggo aja, tapi siapapun kita bisa membuat suatu hipotesis, ya. Ilmuwan yang ateis pun kan melakukan hipotesis. Basicnya adalah mengabaikan ketuhanan, tapi itu semua hipotesis juga. Ya mari kita beradu argumentasi. Dengan begini saya menjadi tidak mengabaikan fakta-fakta ilmiah, dan juga tidak mengabaikan kebenaran Al-Quran. Demikian pendapat saya, mudah-mudahan bisa membantu kita dan membuat kita makin curious, makin mencari, ya, dan meyakini apa itu kebenaran, apa itu manusia, apa itu alam semesta dan sebagainya. Karena ini penting, ya, untuk menjaga hidup kita selalu berada dalam keyakinan dan kesucian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.